Pernahkah mendengar komentar bahwa Ormas Besutan Habib Rizik Syihab, yaitu FPI atau Front Pembela Islam, mendapat uang setoran dari tempat hiburan malam? Pasti pernah, atau mungkin juga sering. Kalau ada setoran, aktivitas tempat hiburan malam tersebut akan aman terkendali. Tapi jika setoran tidak ada, maka FPI akan terjunkan ratusan massa untuk sweeping. Komentarnya juga jadi berkembang liar. FPI bukan saja soal dapat setoran dari tempat hiburan malam, tapi mendapat sogokan juga dari sejumlah partai. Bahkan ada juga komentar yang menyebut Habib Rizik berdakwah dengan cara berjualan agama. Entah dari mana informasi itu diperoleh hingga mereka bisa mengeluarkan komentar tersebut. Seperti biasanya, walaupun tidak menyertakan sedikit pun data dan bukti, namun sepertinya mereka terus berupaya meyakinkan publik tentang harta yang diperoleh Habib Rizik. Tapi jika mereka beranggapan demikian, bisa dibayangkan sudah pasti banyak sekali harta yang telah diperoleh Habib Rizik. Untuk mengetahui fakta, mari kita cek buktinya. Habib Rizik Syihab membuka sepak terjang beliau sepertinya memang tidak bisa diringkas. Semakin detail dibuka sisi perjalanan hidupnya, semakin banyak hal menarik untuk dibahas. Kisahnya kali ini terkait kondisi ekonomi Habib Rizik yang katanya memiliki kekayaan berlimpah hasil jual agama atau dari upeti dan sogokan dari sana-sini. Untuk mendapatkan fakta kondisi perekonomian Habib Rizik tidak mudah, harus melalui circle terdekatnya. Tapi sebenarnya urusan ini juga bukan urusan penting. Hingga pastinya circle Habib Rizik terutama kerabat dekatnya juga banyak yang tidak tahu. Jikapun ada yang tahu, mereka tidak berkenan untuk mengungkapnya. Untuk hal tidak penting semacam ini, sesama kerabat dekat saja mereka tidak bercerita, apalagi dengan yang bukan. Perlu kesabaran tinggi untuk melobi mereka, bahkan hingga berbulan-bulan. Dan akhirnya penantian itu membuahkan hasil. Beberapa cerita rahasia terkait kondisi ekonomi beliau pun bocor. Di antaranya adalah sepenggal kisah ini yang menggambarkan kondisi ekonomi beliau secara real. Sementara masih banyak kisah lain yang tetap tidak mau diungkap oleh keluarga beliau. Tujuan dari cerita ini bukan untuk membongkar pengorbanan tersembunyi beliau, di mana pengorbanan dan amal ibadah beliau selama ini aman tidak terekspos di publik. Beberapa pengorbanan yang telah disimpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Cerita ini bertujuan untuk menjadikan cermin diri sekaligus meluruskan beberapa kesalahan fatal informasi. Kisah ini belum lama terjadi, hanya selang beberapa tahun sebelum terjadinya peristiwa fenomenal Al-Maidah 51 yang melibatkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Suatu siang menjelang petang di Petamburan, Habib Rizik, istri dan anak-anaknya sedang bersenda gurau di rumah. Nampak mereka menikmati sekali kebahagiaan sederhana itu, karena memang mereka jarang mendapatkan momen kebersamaan. Seperti yang semua tahu, Habib Rizik banyak menghabiskan waktu di luar sana untuk berdakwah, hingga beliau tidak memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Suasana berlangsung normal seperti biasa. Senang sekali rasanya melihat mereka tertawa senang dan bergembira bersama-sama. Nuansa bahagia begitu sangat terasa. Tapi tanpa diketahui siapapun, sebenarnya Habib Rizik, istri dan anak-anaknya menahan rasa lapar karena sejak subuh tadi perut mereka semua belum terisi apapun, alias belum makan. Apakah mereka sedang berpuasa sunnah? Mereka sedang tidak berpuasa sunnah. Lalu hari itu memang tidak ada makanan yang bisa dimakan. Persediaan makanan kosong, bahkan uang juga tidak ada.
Ternyata Habib Rizik sudah mengetahui kondisi ini sejak subuh tadi, tapi beliau enggan mengungkapkan kesulitannya pada tetangga, sahabat, bahkan kerabat terdekat. Perjuangan itu seringkali terasa pahit dan getir, dan semua getir itu sepertinya ingin beliau pendam sendiri bersama anak dan istri. Di kediaman beliau di Petamburan, sebenarnya ada puluhan dus mie instan dan sembako tertumpuk penuh di bagian sudut rumah. Tapi itu bukan milik Habib Rizik atau milik keluarganya, melainkan milik umat yang diperoleh dari hasil sumbangan untuk orang tidak mampu, anak yatim, dan korban bencana alam. Habib Rizik yang katanya banyak memiliki harta dari hasil berdakwah, yang banyak menerima sogokan dari sana-sini, yang katanya juga menerima upeti dari berbagai tempat hiburan malam, tapi bagaimana mungkin bisa tidak memiliki persediaan uang dan makanan? Jadi, jika memang Habib Rizik memiliki banyak harta dari hasil dakwah atau menerima berbagai sogokan dan upeti dari aksi premanisme dan tempat hiburan malam, maka di atap rumah beliau di Petamburan ada helipad untuk parkir helikopter pribadi. Di hanggar Bandara Halim Perdana Kusuma juga akan terparkir pesawat jet pribadi. Kehidupan ekonomi beliau tentu selalu berkecukupan. Tunggangannya juga bukan mobil Mitsubishi Pajero, tapi yang memprioritaskan keamanan tinggi seperti Mercy G63 atau BMW X5 yang kesemuanya anti peluru. Bagi beliau dan keluarganya, barangkali lapar karena tidak ada yang bisa dimakan itu bukan hal penting, seperti sebuah pengorbanan yang lumrah dijalani. Berada dalam kondisi demikian, tidak sedikit pun ada rasa kalut di wajah Habib Rizik. Seperti biasa, segetir apapun, Habib Rizik tetap terlihat tegar. Beliau adalah seorang mujahid. Ketujuh putrinya pun lahir dari rahim seorang mujahidah. Urusan semacam ini tidak akan beliau adukan pada manusia. Sejak subuh tadi, istri dan anak-anaknya dalam kondisi lapar, tapi masih sempat bersenda gurau. Mereka berpura-pura tidak lapar untuk membesarkan hati sang suami dan sang ayah. Tidak ingin kesulitannya diketahui orang sebagai ayah yang wajib menafkahi keluarga, beliau pun beranjak ke sudut rumah untuk mengambil 4 bungkus mie instan hasil sumbangan, lalu menyerahkan kepada istrinya untuk segera dimasak. Alhamdulillah, beliau, istri, dan seluruh anak-anaknya pun akhirnya memperoleh rejeki 4 bungkus mie instan untuk dimakan bersama-sama hari itu. Semua sumbangan yang ada di dalam rumahnya itu adalah amanat umat. Beliau pastikan mie instan itu bukan ia minta, tapi hanya ia pinjam. Disaksikan istri dan anak-anaknya, beliau catatkan 4 bungkus mie instan itu sebagai hutang, di mana beberapa hari kemudian 4 bungkus mie instan itu akhirnya beliau gantikan. Semoga kisah ini bermanfaat.